Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, welcome back to Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Sampai saat ini, pemerintah menilai bahwa tenaga kesehatan untuk puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah ini jumlahnya masih sangat rendah. Nah, hal ini membuat pemerintah akan membuat sebuah kebijakan, yaitu mengangkat tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara atau non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan di tahun 2022. So, don't go anywhere and keep on watching. Pada perekrutan P3K 2022, pemerintah akan membuka formasi untuk tenaga kesehatan secara besar-besaran dengan jumlah lebih dari 200.000 formasi. Nah, melalui formasi ini diharapkan tenaga kesehatan non-ASN akan beralih status menjadi P3K. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan honorer sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang karena memiliki masa depan yang lebih jelas. Untuk mempersiapkan pengadaan P3K Tenaga Kesehatan 2022, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah melakukan pendataan terkait dengan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Fasienkes milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Berdasarkan data yang telah terkumpul per 29 April 2022, ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di daerah memang masih sangat rendah. Misalnya nih, terdapat 586 puskesmas masih belum memiliki dokter. Kemudian terdapat 5.498 puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar. Kemudian terdapat 268 rumah sakit daerah belum memiliki 7 jenis dokter spesialis seperti spesialis anak, bedah, obgyn, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinis. Nah, berdasarkan hal itulah, karena kekurangan jumlah tenaga kesehatan, sehingga P3K 2022 untuk tenaga kesehatan ini menjadi salah satu prioritas dalam perekrutan. Untuk mengisi 200.000 formasi ini, tenaga kesehatan yang sudah mengabdi akan lebih diprioritaskan karena mereka dianggap sudah terbukti dalam menjalankan tugasnya dan sudah lama berbakti kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait dengan kriteria afirmasi pengangkatan P3K Tenaga Kesehatan untuk 2022, yang dimana akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Karena P3K untuk tenaga kesehatan ini sama seperti P3K guru yang memberikan prioritas terhadap peserta tertentu, apa aja sih kriteria untuk mendapatkan prioritas tersebut? Kriteria yang pertama adalah termasuk di dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Nah, 30 jenis jabatan fungsional itu antara lain ada dokter pendidik klinis, kemudian dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, radiografer, peranata laboratorium kesehatan, perekam medis, fisioterapis, teknisi elektromedik, ortotis prostetis, okupasi terapis, terapis wicara, refraksionis optisien, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, fisikawan medik, psikolog klinis, sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, nutrisionis, apoteker, asisten apoteker, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, dan asisten penata anestesi. Buat Sobat Pejuang yang masuk ke dalam 30 jenis jabatan fungsional tersebut, maka Sobat Pejuang sudah masuk ke dalam kriteria yang pertama. Nah, kemudian kriteria yang kedua adalah bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan status sebagai non-aparatur sipil negara. Yang dimaksud non-ASN adalah tenaga kontrak atau honorer pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kemudian tenaga kontrak atau honorer pada BLUD, kemudian kontrak dengan DAK non-fisik, PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kriteria yang
ketiga adalah memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan. Nah, tetapi untuk latar belakang pendidikan ini akan disesuaikan lagi dengan formasi yang dituju. Apakah formasi tersebut membutuhkan latar belakang pendidikan dengan D3, S1, atau profesi. Kriteria yang keempat adalah sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan per 1 April 2022. Nah, jadi Sobat Pejuang harus cek nih dari sekarang apakah sudah terdaftar atau tidak pada sistem tersebut. Kemudian kriteria yang kelima adalah memiliki STR aktif sesuai dengan jabatan fungsional kesehatan yang dimiliki. Nah, yang terakhir adalah diusulkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk Sobat Pejuang yang masuk ke dalam 6 kriteria tadi, berarti Sobat Pejuang akan mendapatkan prioritas, artinya akan memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar. Jadi, jangan sampai Sobat Pejuang melewatkan kesempatan besar ini. Sambil menunggu pengumuman pembukaan P3K 2022 secara resmi, Sobat Pejuang bisa mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dari sekarang dan juga mempersiapkan untuk tesnya. Semoga tahun 2022 adalah waktu terbaik untuk Sobat Pejuang menjadi aparatur sipil negara. Sekian video kali ini, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share untuk membantu seluruh Sobat Pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga di-subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya Sobat Pejuang gak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!